Jika kamu melihat seekor ikan mas raksasa sedang mengintip dari rak toko, segeralah kabur, sebab ikan ini sedang tidak main petak umpet, melainkan akan melapmu sampai habis. Suatu hari, seorang siswa SMA kelas 2 bernama Hajime Tsukuyoda datang ke Shibuya untuk mengerjakan tugas klub. Hajime, yang merupakan presiden dari klub film, hendak membuat film dokumenter sebagai materi yang akan mewakili klubnya pada kompetisi sekolah. Ia pun memilih Shibuya karena tempat itu dikenal sebagai salah satu tempat hiburan terbaik di Tokyo. Awalnya ia mengajak dua sahabatnya yang juga satu-satunya anggota klub untuk syuting bersama. Sayangnya mereka menolak karena urusan pacaran. Dikarenakan anggota klub hanya mereka bertiga, sahabat-sahabat Hajime memaksanya untuk merekrut siswa lain, terutama cewek cantik. Hal itu ternyata sudah dilakukan Hajime dengan mengajak beberapa gadis populer seperti Kikuchi, gadis cantik yang handal bermain basket, dan Hanada, ketua OSIS cantik tapi galak. Namun mereka semua menolaknya. Sedangkan Fukakusa, seorang primadona paling cantik dan imut di sekolah, tidak didekati oleh Hajime sebab ia merasa gadis itu levelnya terlalu tinggi. Pada akhirnya, tidak ada satupun yang bergabung selain kedua sahabatnya saja. Setelah menyelesaikan rekaman untuk filmnya, Hajime sebelum pulang singgah ke toko rental yang berada di lantai 3 di sebuah mall untuk menyewa beberapa film. Saat ia berada di bagian dalam toko, ia melihat seorang gadis sedang digoda oleh dua orang berandalan. Hajime yang sebenarnya ingin menolong gadis itu agak takut untuk menegur mereka. Bisa-bisa dirinya yang kurus ini akan dijadikan mereka sate panggang. Ia pun sengaja menjatuhkan beberapa kaset dari rak yang ada di depannya untuk menarik perhatian penjaga toko agar mengusik berandalan-berandalan itu. Namun alih-alih menjatuhkan satu kaset, ia hampir merobohkan seluruh rak DVD. Tapi hal itu justru menarik perhatian semua orang yang datang menolong. Dengan banyaknya orang berdatangan, kedua berandalan itu terpaksa pergi. Merasa berutang budi atas kegaduhan yang diciptakan Hajime, gadis itu datang untuk mengucapkan terima kasih. Namun ia terpeleset di depan Hajime sampai dalamannya kelihatan. Siapa sangka kalau gadis yang ditolongnya ternyata adalah Fukakusa, gadis paling cantik di sekolah. Melihat Fukakusa sendirian, Hajime cukup heran sebab biasanya sebagai gadis paling populer, ia selalu dikerumuni banyak orang. Fukakusa pun mengaku kalau ia sebenarnya seorang gadis pemalu dan sering merasa canggung saat berada di keramaian. Ia lantas mengajak Hajime untuk makan sebagai tanda terima kasih telah menolongnya, sekaligus ingin bergabung dengan klubnya karena ia sendiri seorang pecinta film. Mendengar hal itu, Hajime tak menyangka kalau gadis yang berstatus tinggi seperti Fukakusa ternyata mau bergaul dengan orang seperti dirinya. Pelan-pelan ia dapat melihat kehidupan yang penuh kisah cinta bersama gadis tercantik di sekolah seperti di anime-anime romantis. Sementara Hajime masih tenggelam di dunia halunya, tiba-tiba dari rak belakang, sebuah benda seperti songgok daging jatuh ke lantai. Setelah dia mati, benda itu ternyata adalah kepala manusia. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, seekor ikan mas raksasa muncul dari belakang rak dan mulai memakan kepala itu. Tanpa pikir panjang, Hajime segera bereaksi dengan menarik tangan Fukakusa dan kabur ke lantai 1. Setibanya di bawah, ia melihat dari balik jendela ratusan ikan raksasa sedang berenang di luar gedung. Tak seorang pun yang sadar kalau ikan-ikan itu haus akan daging manusia. Seorang pria bahkan mencoba mendekati ikan tersebut karena ingin tahu apakah ikan itu mainan atau pantulan CGI. Ketika pria itu mendekat, kepalanya langsung dilahap begitu saja. Semua ikan yang tadinya berada di luar segera masuk ke dalam, menyebabkan kepanikan pada semua orang. Melihat hal itu, Hajime dan Fukakusa berusaha keluar dari gedung untuk mencari tempat yang aman. Namun di luar pun juga sama. Berbagai jenis ikan mas berterbaran di mana-mana dalam jumlah yang tak terhitung. Selain itu, mereka dapat berbicara dengan kalimat yang singkat dan sangat rakus memakan apa saja yang dapat dimakan. Hanya satu yang ada di pikiran Hajime, yaitu menghubungi polisi. Namun sialnya, sinyal juga tak ada. Sementara dikejar oleh ribuan ikan yang ganas, Hajime melihat stasiun Shibuya tampak aman, sehingga ia bersama Fukakusa segera menuju ke situ untuk mencari perlindungan.
Sesampainya di dalam stasiun, ribuan orang sedang berdesak-desakan untuk masuk ke dalam kereta. Namun tanpa diduga-duga, ikan-ikan ganas itu bermunculan dari dalam gembong dan mulai memakan semua orang. Melihat hal itu, Hajime dan Fukakusa naik ke lantai 5 sambil mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Saat sedang berlari di koridor, mereka melihat sebuah pintu menuju tangga darurat tampak terlihat aman. Fukakusa pun secara mengejutkan meminta Hajime untuk bersembunyi di tangga darurat, sementara ia akan menghalangi ikan-ikan yang mengejar mereka menggunakan gas pemadam yang ada di samping tembok. Sebagai lelaki, tentu saja Hajime menolak, sebab ia sendiri yang harus menjadi umpan, bukan Fukakusa. Ia pun segera mengambil gas pemadam dan menyemprotkan gasnya ke arah ikan-ikan pembunuh. Lalu sesegera mungkin menyuruh Fukakusa berlari menuju pintu darurat. Melihat ikan-ikan itu tanpa kewalahan dengan semprotan gas pemadam, Hajime segera berbalik untuk mengikuti Fukakusa. Akan tetapi, sebelum ia berhasil masuk ke dalam pintu, tiba-tiba Fukakusa menutup pintunya, menyebabkan Hajime terperanjat dengan wajah yang sangat pucat. Entah apa yang dipikirkan gadis itu, padahal masih ada waktu untuk membiarkannya masuk. Rupanya gadis yang kelihatan lugu dan polos itu ternyata adalah gadis berhati siluman. Seperti orang kerasukan, ia mengaku kalau selama ini hanya berpura-pura baik pada orang agar kelak jika dibutuhkan, ia dapat memanfaatkan orang tersebut dengan mudah. Melihat Hajime, seorang pria lemah yang tak bisa berbuat apa-apa, Fukakusa mencampakkannya begitu saja karena tahu kalau ia akan menjadi beban. Sementara mengejek Hajime, Fukakusa yang mengira kalau tangga darurat adalah tempat teraman dunia, kaget melihat ikan pemakan manusia sudah memenuhi tempat itu. Suaranya yang begitu malas hanya bisa memohon pada Hajime untuk datang menolong. Namun semua sudah terlambat. Ketika pintu dibuka, Hajime kaget melihat kepala Fukakusa sedang berada di mulut ikan, terjebak di antara puluhan ikan yang ada di depan maupun belakang. Hajime mulai putus asa. Namun ketika ia hampir dimakan oleh seekor ikan yang berada paling depan, pelajar itu terpeleset dengan darah Fukakusa yang merangsang instingnya untuk melarikan diri. Ia pun berlari ke arah pintu yang ada di ujung kanan koridor yang ternyata adalah sebuah jendela. Mengetahui kematian tidak dapat dihindari, Hajime terdiam sejenak menerima nasibnya sambil memandangi distrik Shibuya yang penuh dengan ikan pemakan manusia. Satu-satunya penyesalan yang ada di hatinya adalah film yang tidak sempat diselesaikan. Dengan hati yang pasrah, Hajime Tsukuyoda memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke bawah.